Hai hai Sobat Peony Tiger. Pada pagi hari ini setelah sarapan di hotel di kota Busto Arsizio, rombongan saya berencana akan bersiarah ke Sacro Monte di Varallo yang terletak di Italia Utara. Sacro Monte atau Gunung Suci Varallo didirikan di atas bukit berbatu yang menghadap ke kota Varallo. Gunung Suci Varallo ini adalah salah satu dari 9 Sacri Monti di pegunungan Alpen, Piedmont, dan Lombardi dan sudah termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak tahun 2003. Sesampainya di kota Varallo, rombongan saya mengadakan misa di sebuah gereja kecil bernama Gereja Bunda Maria yang penuh kasih kurnia. Gereja ini dibangun bersamaan dengan pembangunan kompleks ibadah di Monte Sacri di Varallo. Dan gereja ini saat ini menjadi rumah bagi para suster misionaris Yesus Imam Abadi sejak tahun 1953. Gereja ini dihiasi dengan lukisan dinding bergaya fresko yang dibuat oleh Gaudenzio Ferrari yang menceritakan kehidupan dan sengsara Yesus. Untuk mencapai Sacro Monte di Varallo, rombongan saya menaiki kereta gantung panorama yang disebut dalam bahasa Italia yaitu funivia. Setibanya di Sacro Monte, rombongan saya makan siang terlebih dahulu sebelum berkeliling kompleks.
Kompleks Sacro Monte di Falaro terdiri dari 44 buah kapel dan sebuah basilika minor yang bernama Basilika Santa Maria diangkat ke surga. Kompleks Sacro Monte ini didirikan mulai tahun 1491 yang diprakarsai oleh seorang biarawan Fransiskan bernama Bernardino Caimi. Sepulangnya dari Tanah Suci atau Holy Land, beliau ingin menciptakan kembali landmark utama Yerusalem yang terkait dengan kehidupan Kristus dan untuk membangkitkan kembali peristiwa yang terjadi di tempat-tempat tersebut dengan gambar lukisan ataupun patung-patung. Dan pada awal abad ke-16, pelukis dan pematung terkenal Gaudenzio Ferrari yang membuat patung-patung seukuran manusia dan juga lukisan-lukisan bergaya fresko. Kurang lebih patungnya ada sekitar 800 patung kayu atau terakota seukuran manusia dan lebih dari 3000 lukisan dinding bergaya fresko. Kompleks Sacro Monte ini terbagi atas dua zona. Yang pertama dikelilingi taman dan terdapat beberapa kapel yang dimulai dengan Adam dan Hawa dan juga mulai menceritakan kisah Kristus dari kabar sukacita sampai kedatangannya di Bethlehem. Sedangkan zona kedua itu didahului oleh Porta Aurea yang terletak di puncak dan dibangun dari palazzi dan portico yang rumit. Dibangun di sekitar dua alun-alun yaitu Piazza dei Tribunali dan Piazza del Tempio. Tujuannya adalah untuk mewakili kota Yerusalem. Kapel-kapel yang berada di zona 2 ini menceritakan peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus di dalam dan di sekitar tembok Yerusalem. Misalnya ada perjamuan terakhir, pemakaman, kebangkitan Kristus, serta kenaikan Maria.
Akhirnya tibalah saya di titik pusat dari perjalanan spiritual saya di Sacro Monte, yaitu menuju ke bangunan Basilika di Santa Maria Assunta atau Basilika Santa Maria diangkat ke surga yang dibangun pada tahun 1614. Di dalam basilika ini terdapat sebuah patung kayu kuno Maria yang sedang tidur. Setelah selesai beribadah di Sacro Monte di Varallo, kembali saya menaiki funiculi dari puncak menuju ke bawah untuk ke parkiran bus. Dan kali ini saya akan menempuh perjalanan sekitar 2 jaman menuju kembali ke kota Busto Arsizio. Busto Arsizio merupakan sebuah kota kecil di pinggiran kota Milan yang hanya berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Milan dan kurang lebih setengah jam waktu ditempuh untuk menuju ke Bandara Malpensa. Sesampainya di kota Busto Arsizio, rombongan saya jalan-jalan di pusat kota Busto Arsizio yang bernama Piazza San Giovanni, di mana terdapat Basilika di San Giovanni Battista. Di area piazza ini juga terdapat sebuah gereja baptis yang bernama Battistero di San Filippo Neri, dan juga beberapa toko dan kafe-kafe. Sekian dulu perjalanan saya pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.